Baik, mulai. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sudri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana la tuqaddimu amanu wa inna sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak yang saya hormati dan insyaallah jaga Allah, izin saya sharing sedikit motivasi mengingatkan untuk diri saya dan kita semua berkaitan dengan kebaikan untuk kita, bagaimana menyikapi hidup kita ini, menyiapkan amal. Mungkin kalau kita mengintrospeksi diri kita sebelum tidur lah ya, kira-kira amal apa yang sudah kita siapkan kalau kita tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Kalau malam kita nggak tahu. Kita nggak tahu amal, kadang-kadang kita kutip kita sudah berbangga bahwa kita sudah rajin sholat, kita sudah bisa melakukan ini itu kebaikan, kita sudah bangga. Padahal amal kita baru sedikit sekali, tapi dosa kita yang banyak. Nah ini yang kita khawatirkan ketika tiba-tiba kematian itu datang ke kita. Kalau bapak-bapak mungkin sudah tahu bahwa malaikat maut itu setiap hari mendekati kita itu kurang lebih 70 kali. Kalau tidak salah yang saya baca koreksi lagi. Bayangkan kalau tiba-tiba kita disambut nyawa oleh Allah yang kita nggak tahu Allah, tapi amal kita belum banyak, amal kita belum siap. Nah, insya Allah pagi ini saya mau berbagi sharing aja, namanya juga sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat motivasi ini. Baik, kita lihat perjalanan hidup kita, Bapak. Ini saya gambarkan sedikit perjalanan hidup kita. Sejak kita lahir sampai dengan kita nanti wallahu a'lam kita meninggal, kita wafat. Perjalanan itu panjang. Posisi kita mungkin sekarang kalau saya lihat kita gambarkan, kita sudah mulai tanda kutip, sudah mulai sepuh, sudah mulai kategori lansia, sebagian sudah. Artinya dari karir kita dari sejak kita lahir terus sampai kita sekolah, sampai kita punya gelar sarjana dan segala macam, kita menghasilkan uang setelah kita bekerja sekian puluh tahun, tiba saatnya kita sudah memasuki masa-masa tua kita. Di saat itu kita sudah harus mempersiapkan diri, Pak. Sudah mempersiapkan diri. Ini perjalanan kita nggak tahu di mana kita wafat, kapan kita wafat, sedang apa kita wafat, wallahu a'lam kita nggak tahu. Perjalanan kita begitu panjang, ya. Perjalanan hidup kita panjang. Akhirnya nanti kita juga kembali ke kubur. Bukankah orang yang di dalam kubur itu umurnya lebih lama daripada usia selama hidupnya? Contoh-contoh Rasulullah SAW saja sudah 1400 tahun yang lalu, Pak. Sudah masih di dalam kubur. Kita nggak tahu. Nah ini yang perlu kita persiapkan, amal apa kira-kira. Kita lihat lagi flashback kalau seandainya wallahu a'lam kita wafat. Begitu lagi perjalanannya panjang sekali menuju sampai nanti namanya nanti surga atau neraka. Mungkin doa kita masuk surga. Amin. Kalau saya kasih gambar yang kuning ini, kita di sini saat ini. Sejak kita di alam ruh masuk di alam kandungan, sekarang kita di alam dunia. Di alam dunia alam tanda kutip alam panah ini, alam penuh pancaroba segala macam ini kita di sini. Kapan kita harus wafat? Kapan kita nggak tahu? Saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita sudah ada di alam barzah, sudah dikubur dan sekian tahun. Yang mungkin baru kemarin kita bersama kita satu baris, satu dengan kita, sekarang mereka sudah tidak ada di sini. Menunggu nanti sekian nggak tahu berapa puluhan tahun lagi ketika semua nanti dipanggil. Kita sekarang bersyukur kalau Allah masih menghidupkan kita sampai pagi hari ini. Bukankah Allah berfirman kalau yang saya ambil artinya tidak kuciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kayaknya tugas kita hanya untuk beribadah, Pak. Oh, Pak, beribadah itu sama nggak boleh kerja untuk ibadah. Ya, jadi sekarang yang perlu kita siapkan kalau kita nanti ini wafat, amalnya apa kira-kira? Amalnya yang kita siapkan apa yang kira-kira? Kita nggak tahu nih. Perjalanan ini panjang sekali, panjang sekali, ya. Nanti setelah dikubur dibangkitkan lagi, ya di hari kebangkitan dan tambah lagi banyak sekali. Ini perjalanan manusia
dari alam ke alam. Kalau kita pagi ini masih Allah hidupkan, masih diberikan nafas, artinya Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan kesempatan sama kita untuk banyak beramal, kita untuk banyak bertaubat. Itu kalau yang sadar. Kalau yang nggak sadar, bukankah umur yang bermanfaat itu umur yang penuh dengan ketaatan? Jadi kalau umur yang sia-sia, umur berbangga dengan umur yang sudah sekian puluh tahun yang biasa-biasa saja, itu nggak bermanfaat. Kita ingin umur kita di usia sekarang 60-an lansia di atas ini, kita punya umur yang bermanfaat, umur yang dekat sama Allah. Itulah yang perlu kita tingkatin sekarang ini untuk menjadi bekal. Rasulullah sudah menyampaikan di hadisnya bahwa umur umatku 60 sampai dengan 70. Jadi saya ingatkan lagi diri saya, kalau sekarang saya umur 63, bapak-bapak mungkin sudah lebih senior dari saya. Artinya sudah masuk ambang batas di umur yang katakan Rasulullah ini 60 sampai 70. Kalau kita suka dengar pengaji ada kematian, speaker masjid menyampaikan si A, si Fulan bin Fulan meninggal dalam usia 57, 63, 59. Ya kategori masuk ke situ, Pak. Jarang sedikit umurnya yang lebih dari 70. Ada tapi nggak banyak. Artinya kalau kita sudah menyadari umur kita di umur 60-70 ya kita harus punya introspeksi. Lebih banyaklah dekat kepada Tuhan, lebih banyaklah ibadah, lebih banyaklah nyari-nyari amal. Kira-kira gitu. Baik. Ini saya ambil kutipan-kutipan saya, jadi amal soleh aja yang nanti kita bawa. Kita sedikit lihat, menyaksikan bagaimana saudara kita, tetangga kita ketika dimasukkan ke liang lahat, ya hanya itu aja yang dibawa. Gak ada yang dibawa. Mungkin amal solehnya itu melekat di dalam tubuhnya, di dalam rohnya, ya, di dalam jiwanya. Yang lain aja badan-badannya yang dibawa, yang hanya melihatkan aja, menangis aja dari atas kuburnya. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi ini hanya itu amal soleh. Nah ini kita mau coba tadi, saya nanti mau kupas sedikit tentang amal soleh itu apa sih sebenarnya. Kita sering dengar kata-kata amal soleh, pernah saya singgung bahwa amal soleh itu amal perbuatan soleh kebaikan. Jadi amal-amal yang berbuat baik, tapi nggak cukup dengan baik, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan. Baik aja nggak cukup, Pak, jadi harus ada tuntunan. Nah ini saya gambarkan seperti motivasinya. Kalau kita kemarin mau pulang kampung, pada saat mudik kita banyak sekali bekal yang kita bawa. Bayangkan Pak, kita mau mudik ke Jawa Tengah, mau mudik ke Jawa Timur, mau ke Jawa Barat. Begitu banyak koper-koper, tas-tas yang kita siapkan di bagasi mobil kita. Kita besok mau haji, kita besok mau umroh. Ya, saya ingat banget waktu mau haji itu, saya checklist satu persatu apa yang harus bawa. Saya bawa ini, saya checklist lagi. Karena dengan checklist ini membantu. Wah ini kurang. Begitu banyaknya, begitu sibuknya, begitu siap, tapi kita mau berangkat hanya ke satu tujuan di dunia. Bayangin kita nggak tahu. Besok kita dipanggil sama Allah, kita masih banyak. Kita masih banyak dosa, Pak. Kita masih banyak dosa banget. Kita pulang dari masjid, kadang-kadang tanda kutip masih ngomong sana sini. Baru aja tadi kita habis berbuat baik. Nanti kita tutupin lagi. Makanya nanti ditutup-tutupin, Pak, supaya amal-amal kita itu Allah terima dengan secara utuh. Jadi hanya amal soleh yang membuat kita nanti menemani kita dalam musuh. Amal soleh itu yang betul. Baik. Apa sih amal soleh? Apa sih amal soleh tadi? Jadi amal itu artinya perbuatan. Amal itu perbuatan, soleh itu artinya baik atau benar. Ya, jadi amal soleh adalah perbuatan yang baik dan benar di sisi Allah. Ya, jadi amal soleh harus kita perbanyak di sini. Nanti kita lihat lagi. Amal soleh adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas. Niatnya harus ikhlas, lillahi ta'ala. Niat ikhlas sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Al-Quran dan hadis tentunya, Pak. Ya, serta mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain atau lingkungan. Jadi jangan tanda kutip kita berpikiran bahwa amal soleh kita hanya sholat, baca Quran, sedekah, nggak cukup, Pak, nggak cukup. Ada lagi, alhamdulillah juga harus kita perhatikan, Pak. Jangan nanti kita aktif bolak-balik ke masjid, tapi kita nggak peduli dengan tetangga kita, ada rumah tangga sebelah rumah kita yang sedang sakit. Kita nggak peduli di tetangga kita ada orang yang mungkin kurang mampu, nggak cukup, Pak. Kita harus balance. Kita nggak tahu tiba-tiba di pulang dari masjid kita ada sesuatu yang nggak baik dengan lingkungan, itu juga nggak baik, harus sinergi. Alhamdulillah. Ini, ya, itulah perbuatan-perbuatan yang bukan Allah juga mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada lingkungan, ya, kepada hewan-hewan yang itu kan makhluk-makhluk Allah juga, gitu kan. Baik.
Amal soleh dibagi 3 kelompok besar. Jadi sekarang saya sudah masuk ke temanya, ke 3 besar ini. Pertama, hablum minallah, ya. Hablum minallah ini yang sudah barusan saja kita lakukan tadi. Amal soleh kepada Allah, seperti sholat, puasa, ya, baca Quran, haji, umroh, itu amal soleh kita kepada Allah. Perbuatan berbaik-baik kita langsung vertikal ke Allah, ke atas. Hablum minannas, amal soleh kepada sesama manusia. Berbakti kepada orang tua itu juga sama. Berbakti kepada orang tua itu juga kita perbuatan amal soleh seorang anak kepada orang tuanya. Sekali-sekali tadi saya ngobrol sama Pak Darwin, banyak sekarang kita suka tanda kutip ya Pak, sedih dengan anak-anak kita yang sudah pada sukses. Anak orang tua itu, kita sebagai orang tua itu tidak perlu hanya banyak minta dikasih tanda kutip uang atau apa enggak. Tapi sekedar saya hello aja tuh orang tua seneng. Papa apa kabar Pak? Mama apa kabar? Apalagi anaknya jauh, tapi itu sudah lengkap yang Pak itu. Apalagi anaknya deket. Mama sehat ya Ma, Papa sehat ya Pak, sehat-sehat sekalian. Maka kalau kedua Papa ngomong ya, jarang Pak kata-kata itu keluar dari anak. Padahal anak soleh seperti itu. Dia boleh sukses seperti apa namanya, dia cari karir, punya kekayaan, tapi orang tuanya, dan orang tua nggak pernah minta, nggak pernah nanya gitu. Nah, kok kamu nggak pernah telepon, kok kamu nggak pernah nanya aku? Enggak, suka nggak tega pada orang. Tapi itu karena kita rindu, anak kita gini ya. Didikan gua kali yang salah ya, kadang kita gitu. Itu yang kadang-kadang perlu kita jaga. Ya. Kita kadang-kadang yang satu wilayah aja itu jarang dapat sentuhan seperti itu, apalagi yang jauh, seharusnya lebih. Jadi itu juga bagian dari amal soleh. Hablum minannas, orang tua, anak-anak orang tua. Ya. Bapak sudah makan? Jangan apa lagi apa? Lagi kalau orang tuanya di kampung, nah kamu kok gak pulang-pulang sih, udah lama, sibuk banget sama kerja, ibu kangen, bapak kangen, itu gak pernah tuh kata-kata. Saya ingat dulu waktu saya masih dinas di beberapa daerah, Pak, orang tua saya suka nanya, Pak, pengen gak pulang-pulang, Pak, ibu saya masih mayor. Iya Bu, masih sibuk, ibu kangen. Kata-kata itu nangis orang, anak-anak bilang, pulang Pak, lusa 2 hari kemudian weekend saya pulang. Pulang gak